terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Mas Ahmad Heri Firdaus, ekonomi Indef. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa sebetulnya ada treatment yang kurang fair lah terhadap negara-negara berkembang. Indonesia masuk ke dalamnya. Jika bicara mengenai rantai perdagangan global, apalagi ada negara berkembang mencoba untuk melakukan penetrasi ke market negara maju. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, artinya perlu effort yang lebih agar kita bisa mendapatkan sebuah treatment yang equal dengan negara-negara maju lah. Seperti itu Mas Ahmad. Betul. Jadi pada akhirnya ya setiap negara itu dituntut untuk bisa meningkatkan standar kualitas gitu supaya kualitasnya semakin baik, kemudian semakin memberikan rasa keamanan dan kenyamanan buat konsumen dimanapun, kemudian juga baik dan tidak membahayakan buat lingkungan gitu ya. Nah sehingga negara-negara berkembang apabila ingin menjual atau mengekspor produknya ke negara maju, maka harus bisa memenuhi kriteria dan standar yang diajukan oleh negara tujuan tersebut. Nah ini kan cukup relatif kalau negara berkembang yang masih banyak belum terlalu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keamanan lingkungan, kesehatan konsumen. Nah ini tentu harus difasilitasi ya oleh pemerintah yang negara terkait dan juga difasilitasi dengan bentuk-bentuk kemitraan ya dengan negara-negara yang relatif lebih maju gitu ya. Baik. Ini adalah mekanisme non tarif measure lah ya yang mungkin bisa dikategorikan demikian Mas Ahmad. Ya, jadi sehingga semua negara yang ingin melakukan perdagangan, mau melakukan ekspor khususnya ke negara-negara yang maju ini bisa menghadapi non tarif measure yang dipasang oleh negara yang bersangkutan, negara tujuan gitu. Nah, ya. Sudahkah Indonesia memiliki tim lobbying yang mumpuni jika bicara mengenai effort lebih agar kita mendapatkan treatment di perdagangan tentu saja yang equal dan juga fair? Ya, jadi apabila kita ingin sukses gitu ya untuk mengekspor banyak produk ke negara lain, tentu harus ada dukungan lintas sektor. Yang pertama dari mulai lobbying, kemudian juga bagaimana dari sisi produksinya, dari sisi industrinya juga bisa meningkatkan standar kualitas produk daya saing, dan juga dari sisi hulunya bagaimana katakanlah raw material itu didatangkan dengan dengan cara yang tidak merusak lingkungan misalnya seperti itu. Nah ini kan tentu akan berdampak ya terhadap keputusan negara-negara lain dalam apakah mereka akan menerima atau menolak produk dari kita gitu. Jadi kita harus bisa membuktikan kepada negara manapun bahwa produk yang kita ekspor itu benar-benar sesuai dengan standar kesehatan, memenuhi keamanan lingkungan dan semacamnya, sehingga produk kita bisa banyak diterima di negara lain seperti itu. Ya, dapatkah kita menerapkan prinsip resiprokal dalam hal ini, Mas Ahmad? Ya, itu pada kenyataannya seringkali terjadi gitu ya. Apabila memang kita melakukan membuat non tarif measure atau membuat restriksi, itu biasanya ada retaliasi dengan alasan yang tentunya tidak disebutkan secara lebih spesifik. Nah, tapi pada prinsipnya kenyataannya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana supaya setiap negara itu, khususnya negara berkembang, ini bisa mampu meningkatkan standarnya supaya bisa masuk ke negara-negara yang relatif maju, yang mereka sudah mengutamakan standar terhadap kesehatan konsumen, lingkungan gitu ya, kemudian pembangunan berkelanjutan. Nah ini yang harus juga saya rasa dibantu ya oleh pemerintah dan kemitraan dalam berbagai bentuk lah. Gitu. Ya, hambatan non tarif measure ini sebetulnya juga WTO tidak bisa melakukan apapun. Artinya WTO memperbolehkan lah ya jika ada mekanisme-mekanisme yang mungkin diterapkan oleh negara-negara tujuan yang ini ya walaupun ujung-ujungnya adalah memberikan barrier untuk produk-produk ekspor Indonesia untuk kemudian dapat masuk. Nah, jika kondisinya seperti ini, berarti posisi Indonesia cukup lemah dong, Mas Ahmad. Nah, salah satu kelemahan yang kita masih seringkali alami, ini kita kurang kuat dalam mengemukakan argumen. Gitu. Apabila memang kita ingin katakanlah menolak produk dari negara lain, ya dengan alasan misalnya kita cukup punya banyak produk tersebut di dalam negeri. Nah, cara menolaknya ini yang kita kurang didasari dengan landasan ilmiah. Gitu. Misalnya kita ingin tidak menerima produk impor dari suatu negara
dengan alasan kita sudah punya banyak di dalam negeri, sehingga kalau kita impor nanti harganya bisa jatuh. Nah, alasan-alasan seperti itu ya sebenarnya tidak bisa diterima gitu. Nah, kita harus punya landasan akademik yang memang itu bisa diterima oleh negara-negara mitra kita. Seperti itu misalnya produk yang masuk ke Indonesia itu harus katakanlah memiliki standar ketentuan yang memang kita yang buat gitu, katakanlah standar nasional Indonesia atau katakanlah standar halal gitu ya, atau katakanlah produk-produk yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Nah, ini yang perlu dikemukakan. Jadi kita harus bisa punya alasan yang menurut saya bisa diterima oleh semua negara supaya kita tidak diprotes ya, tidak dikomplain oleh banyak negara tersebut. Konsolidasi stakeholders perdagangan Indonesia ini kemudian yang paling penting dilakukan untuk menghadapi trade remedies ataupun mungkin berbagai macam non-tariff measure ataupun barriers agar performa ataupun kinerja ekspor kita semakin membaik dan hambatan-hambatannya dapat berkurang. Mas Ahmad, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan tadi dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.